Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang semoga Allah rahmati dan Allah senantiasa berikan keberkahan di dalam hidupnya. Tentunya kita sepakat dari waktu kita kecil bahwasanya makanan yang sehat adalah 4 sehat 5 sempurna. Selalu ditutup dengan buah. Bahwasanya ketika kita di waktu kecil selalu dikondisikan oleh para dokter, orang-orang yang ahli kesehatan, setelah makan, maka sesungguhnya kita makan buah. Buah itu adalah pisang, ataupun rambutan, ataupun sejenisnya. Karena sesungguhnya, kata mereka, itu adalah menyehatkan. Selama ini kita meyakini bertahun-tahun hal semacam itu. Tapi padahal kalau kita perhatikan di dalam sunnah, kita mendapati bahwasanya Rasulullah pun makan buah. Tapi diterangkan dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah, sesungguhnya sunnahnya ketika makan buah, pisang, ataupun yang lainnya, sunnahnya itu bukan ketika kita habis makan, tapi sunnahnya adalah sebelum makan, maka kemudian makanlah buah. Karena sesungguhnya para ulama salaf merujuk kepada metode Allah memberikan makanan kepada penduduk surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi mimma yashtahun. Allah itu kalau memberikan makanan kepada penduduk surga, Allah dahulukan buah. Terhadap buah yang mereka inginkan, baru diberikan daging. Itulah yang menjadikan para ulama terdahulu mengikuti sunnah, bahwasanya Rasulullah selalu mendahulukan kurma, di mana beliau sebelum makan kambing, sebelum makan makanan yang berat, Rasulullah makan buah, yaitu adalah kurma, sebelum beliau makan yang berat. Disinilah kita paham, Masya Allah, hari ini para dokter kembali merevisi bahwasanya makan yang benar, buah itu bukan setelah makan, tapi sesungguhnya makan buah itu adalah sebelum kita makan. Karena para dokter setelah melewati banyak penelitian mengatakan bahwasanya makan buah setelah makan itu akan menyebabkan perut kita itu cepat membusuk, karena sesungguhnya buah yang dimakan setelah makanan yang berat cepat membusukkan apa yang di lambung. Berbeda kalau kita makan buah sebelum kita makan. Masya Allah, sesungguhnya buah itu akan melapisi lambung, kemudian mengkondisikan lambung sebelum mendapatkan asupan yang berat. Masya Allah, terbukti 1-0 bagaimana sunnah ternyata betul-betul memberikan faedah dalam kehidupan, dan sunnah memberikan kemaslahatan dalam kehidupan. Apa yang ingin saya sampaikan dalam masalah ini adalah, Masya Allah, ternyata sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan semua ketetapan yang ditetapkan oleh Al-Quran tidak memberikan apapun kecuali kepada kita, kecuali adalah kebaikan hidup kita. Karena sesungguhnya Allah, zat yang tidak pernah menzalimi hambanya, sebagaimana Nabi di dalam sunnahnya, maka Nabi tidak pernah sama sekali ingin menipu umatnya. Maka sesungguhnya wajib bagi kita, bagi setiap orang yang beriman, untuk tunduk dan patuh kepada apapun yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Karena iman tidak akan pernah disebut beriman sampai dia tunduk dan patuh. Sebagaimana gula dengan rasa manisnya. Kalau kita menemukan butiran putih di atas meja, kita icip-icip, kemudian tidak ada rasa manisnya, kita sepakat itu bukan gula. Tapi kalau kita menemukan butiran putih di atas meja, icip-icip, kemudian ada manisnya, kita akan mengatakan itu adalah gula. Kenapa itu disebut gula? Karena rasa manisnya. Sama pula dengan iman. Tidak akan pernah disebut itu beriman sampai dia tunduk dan patuh kepada setiap ketentuan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan bagaimana sunnah satu persatu terbukti secara fakta dan data memberikan kemaslahatan dalam hidup kita. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca bismillah sebelum kemudian kita minum? Karena ternyata di dalam air ada partikel-partikel yang apabila kita menyebutnya dengan pujian, partikel di dalam air ini akan membantu kesehatan kita. Beda apabila airnya itu kita hujat dengan celaan. Makanya Rasulullah melarang bagi kita untuk kemudian mencela makanan dan minuman, karena ternyata akan tumbuh keburukan di dalam tubuh kita. Kenapa kita tidak diperbolehkan untuk meniup minuman-minuman yang panas? Karena di dalamnya terdapat banyak karbon dioksida yang kemudian akan menjadi mudarat untuk tubuh kita. Makanya sunnah telah menentukan. Kenapa kita diperintahkan ketika sebelum tidur diperintahkan untuk mematikan lampu? Karena ternyata ahli kesehatan mengatakan sesungguhnya Masya Allah, orang yang tidur dalam keadaan gelap lebih berkualitas tidurnya daripada orang yang tidur dalam keadaan terang lampunya. Masya Allah, satu persatu sunnah. Tidak mampu untuk ditampik bahwasannya sesuai dengan apa yang menjadi hajat kebaikan kita. Disinilah diperlukan. Kalau kamu sudah yakin bahwasanya Allah tidak mungkin menzalimimu, kalau kamu yakin bahwasanya Rasulmu tidak akan menipumu, maka tolong jadilah orang yang tunduk dan patuh. Jangan mengkritik sunnah,
Karena sesungguhnya sunnah bukan tempat kritikan. Jangan mengkritik wahyu. Karena sesungguhnya wahyu ditetapkan oleh Allah yang alim, maha ilmu dalam segala apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena sesungguhnya sunnah bukan channel televisi. Yang mana kalau kita suka, diambil. Kalau tidak suka, kita tinggalkan channelnya. Wahyu yang datang dari Allah bukan barang prasmanan. Kalau kamu selera mengambilnya, kalau kamu tidak selera meninggalkannya. Tidak. Tapi sesungguhnya wahyu dan sunnah ditetapkan oleh Allah yang bersifat alim, maha ilmu kepada hambanya. Ditetapkan oleh Nabi yang menyampaikan sesuatu dengan wahyu. Masya Allah, tidak mungkin menipu kita. Sesuaikan hidupmu dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Antum dan saya tidak akan ditanya kenapa kita berbeda dengan orang satu RT. Saya dan antum tidak akan ditanya bagaimana kemudian kita berbeda dengan orang satu kabupaten. Ana dan antum tidak akan ditanya kenapa kita berbeda dengan orang satu negara. Tapi ana dan antum akan dihisap oleh Allah ketika kita berbeda dengan satu orang, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutlah sunnah, bukan karena sunnah itu memberikan manfaat, tapi berikanlah sunnah karena jalan surgamu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanlah yang benar, buah dulu, minumlah yang benar dengan sunnah, tidurlah dengan yang sunnah, amalkan segala sesuatu dengan sunnah. Maka ketika kamu memerintah, perintahlah dengan sunnah. Apapun yang dikembalikan kepada sunnah. Bahagia hidupmu di dunia, maka bahagia pula kehidupanmu kelak di akhirat. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kita semuanya ketika meniti jalan sunnah. Jangan perhatikan siapapun, karena yang kita perhatikan hanyalah satu, Nabi yang telah diutus dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.